Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa buat pagi hari yang indah ini, di mana oleh kasih kemurahan Tuhan, Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami dalam satu hari ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati kehidupan kami. Sebentar Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu membaca, merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan berkati kami semua, baik yang menaburkan juga yang mendengarkan. Bila firman ini Bapa boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, boleh menjadi pembimbing dan mengajari kami untuk kami boleh memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini 22 April 2025 terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Itulah firman Tuhan hari ini, di mana ini adalah surat Paulus kepada Timotius, menerangkan sebagai hamba Tuhan harus mempunyai karakter yang baik, tidak boleh bertengkar, harus sabar, di mana jemaat pada saat itu sering melakukan pengajaran atau banyak nabi-nabi palsu, sehingga mereka berselisih paham tentang pengajaran mereka sendiri, merasa ini yang benar dan itu yang benar. Maka disitulah Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, sebagai pemimpin jemaat, sebagai orang-orang Kristen juga kita harus menjaga karakter kita supaya kita tidak gampang tersulut dengan emosional kita. Tetapi firman Tuhan hari ini benar-benar mengingatkan supaya kita tidak bertengkar. Tetapi yang pertama dikatakan kita harus ramah terhadap semua orang. Kita harus selalu ramah dengan siapapun, karena melalui keramahan itu kita tidak akan berselisih paham, atau kita akan diberikan Tuhan juga hikmat untuk kita boleh melakukan juga hal-hal yang baik. Dengan kita ramah kepada semua orang, itu juga dapat menghindari kita dari perselisihan dan pertengkaran. Lalu dikatakan kembali harus cakap, harus ramah terhadap semua orang, harus cakap dalam mengajar, harus sabar. Sungguh luar biasa. Dengan kesabaran berarti kita dituntut untuk boleh mengendalikan emosional kita, mengendalikan amarah kita, mengendalikan ketersinggungan kita sebagai hamba Tuhan. Tapi sesungguhnya kita semua orang Kristen juga dituntut untuk melakukan hal ini. Tapi karena memang di dalam jemaat yang berbagai-bagai karakter, sehingga firman ini dikatakan kepada hamba Tuhan, banyak perselisihan, banyak permasalahan yang terjadi dengan berbagai-bagai sikap hidup, karakter daripada jemaat. Disitulah hamba Tuhan atau pemimpin jemaat harus benar-benar penuh kasih, penuh kesabaran, penuh keramahan, dan cakap dalam mengajar ini mungkin termasuk juga dalam kebijaksanaan. Harus lebih bijak lagi dalam menangani setiap masalah yang terjadi supaya semuanya boleh membawa kedamaian. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga, sebagai orang Kristen, kita harus benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita tidak boleh emosi, marah, tapi kita harus cakap dalam
mengajak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mengajak orang-orang yang masih mengeraskan hati atau keras kepala, bagaimana supaya mereka boleh kembali ke jalan kebenaran Tuhan atau bertobat. Itulah tugas daripada hamba Tuhan dan orang-orang Kristen sesungguhnya. Di sini menyatakan bahwa karakter sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen itu memang harus benar-benar ramah. Seperti yang tadi dikatakan, harus ramah, cakap, penuh kasih, supaya dengan latar belakang orang-orang yang berbeda itu kita bisa dengan bijaksana untuk memperdamaikan. Jadi orang Kristen, hamba Tuhan, dikatakan harus berkarakter yang penuh kasih, mengasihi semua satu dengan yang lain supaya tidak terjadi perselisihan, untuk bagaimana orang-orang bisa memperbaiki kesalahan, bagaimana mereka boleh meninggalkan kesalahan yang dilakukan, untuk mereka boleh bertobat, mengerti akan kebenaran atau masuk dalam kebenaran itu, supaya mereka mendapatkan kehidupan yang kekal melalui penebusan Kristus. Karena dengan masuk dalam kebenaran, pasti orang-orang di sekitar kita itu dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Mungkin cukup sekian firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah firman ini benar-benar mampu untuk kita lakukan, karena memang firman ini terlalu sulit untuk dilakukan, karena di sini ada pengorbanan untuk mematikan keakuan kita, mematikan segala keegoisan kita, supaya tidak mencari-cari perselisihan-perselisihan. Tapi apapun yang terjadi, walaupun ada perselisihan, perbedaan pendapat, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan boleh melakukan kasih, ramah, dan supaya kita boleh penuh dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Demikian firman. Biarlah kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa buat berkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman ini memberkati kami semua, hamba-hamba Tuhan, juga kami sebagai pelayan Tuhan, juga sebagai orang Kristen, supaya kami boleh bersikap ramah, penuh kasih, dan kami juga boleh belajar untuk meniru hamba-hamba Tuhan, untuk cakap dalam mengajar. Karena melalui hamba-hamba-Mu lah Tuhan, kami bisa mengerti dan masuk dalam kebenaran-Mu. Biarlah melalui hamba-hamba-Mu Bapa, orang-orang yang mengeraskan hati, yang keras kepala, yang selalu mencari-cari perselisihan, mereka boleh masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kami penuh dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Bapa. Kami serahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah semua diberkati Tuhan dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, keluarga. Biarlah Tuhan yang memberkati secara khusus hamba-hamba Tuhan dalam melayani, dalam pelayanannya di setiap gereja dimanapun berada. Tuhan yang akan menguatkan, memampukan, sehingga damai sejahtera Tuhan terpancar dari setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, dan kami semua boleh penuh dengan damai sejahtera. Demikian doa kami pada hari ini. Biarlah doa ini boleh memuliakan Engkau ya Bapa, dan di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita sekalian, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.